Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 kelas 3D D4 Manajemen Pemasaran. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan presentasi mengenai kepuasan, loyalitas, dan penanganan keluhan pelanggan. Tanpa perkenalan rasanya bagaikan sayur tanpa garam. Maka dari itu perkenalkan nama saya Selin Anggi Cahyani dan juga rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidan Zamroni. Perkenalkan, nama saya Wahyu Putri Kumalasari. Untuk mempersingkat waktu, berikutnya saya serahkan kepada rekan saya untuk memulai presentasi. Baik, terima kasih Selin. Saya akan memulai presentasi kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kepuasan pelanggan. Menurut Kotler dan Komaria, kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dibandingkan dengan harapan. Jadi, kepuasan pelanggan adalah suatu keadaan di mana keinginan, harapan, dan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi. Sebuah pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Selanjutnya yaitu manfaat kepuasan pelanggan. Pendapat yang hampir serupa dikemukakan oleh Lovelock and Wright yang menggambarkan bahwa kepuasan pelanggan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan dan tingkat kepuasan yang makin tinggi akan menghasilkan loyalitas pelanggan yang lebih besar. Secara jelas manfaat-manfaat yaitu yang pertama ada meningkatkan loyalitas pelanggan. Rasa kepuasan pelanggan dinilai sangat penting. Jika rasa kepuasan konsumen terhadap suatu produk perusahaan tersebut makin tinggi, maka akan menghasilkan loyalitas pelanggan yang lebih besar. Contohnya yaitu seorang konsumen melakukan potong rambut di sebuah barber. Setelah selesai, konsumen tersebut merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan, serta hasilnya pun juga bagus dibanding barber lainnya. Dan akhirnya pelanggan tidak ragu untuk membuat member dan memilih barber tersebut sebagai tempat potong rambut favoritnya. Secara tidak langsung membuat member tersebut termasuk bentuk loyalitas konsumen. Yang kedua, mencegah perputaran. Yang ketiga, mengurangi sensitivitas terhadap harga. Kepuasan pelanggan juga berpengaruh dalam masalah sensitivitas harga. Contohnya yaitu seorang konsumen membeli sebuah produk HP di salah satu counter. Karena HP yang ingin dibeli harganya mahal, yang dilakukan pihak counter untuk menjaga konsumen tetap puas, pihak counter memberikan demo tentang HP yang ingin dibeli serta memberikan bonus. Contohnya, produk power bank ataupun headset. Hal tersebut membuat pelanggan tetap puas walaupun produk yang ingin dibeli harganya mahal. Yang keempat yaitu mengurangi biaya kegagalan pemasaran. Kepuasan konsumen sendiri juga berpengaruh di bidang pemasaran. Salah satunya yaitu dapat mengurangi biaya kegagalan dalam hal pemasaran. Contohnya yaitu ada konsumen A berbelanja batik di sebuah toko batik. Setelah berbelanja, konsumen A merasa cocok dan puas akan kualitasnya serta harga lebih terjangkau daripada toko yang lain. Dengan rasa puas tersebut, konsumen A pun menyarankan kepada teman-temannya jika ingin membeli batik bisa ke toko tersebut. Di sini bisa disimpulkan bahwa secara tidak langsung konsumen A membantu proses pemasaran produk tersebut secara mulut ke mulut. Yang kelima, yaitu mengurangi biaya operasi. Dengan memanfaatkan kepuasan pelanggan, salah satu manfaat yang didapat yaitu mengurangi biaya operasi. Contohnya yaitu perusahaan A membuka cabang toko kosmetik di daerah yang strategis. Jadi pelanggan lebih mudah menjangkau toko tersebut dikarenakan lokasinya yang sangat mudah dijangkau. Berdasarkan hal tersebut, konsumen merasa puas dikarenakan tidak kesulitan untuk menjangkau toko tersebut dan perusahaan juga tidak perlu mengeluarkan biaya banyak untuk operasional.
Yang keenam yaitu meningkatkan efektivitas iklan. Rasa kepuasan konsumen juga mempengaruhi dalam bidang iklan. Semakin tinggi tingkat kepuasan konsumen, maka akan meningkatkan efektivitas iklan. Contohnya yaitu banyak konsumen yang menggunakan produk sepatu dari Kompas dan menurut konsumen kualitasnya bagus dan tahan lama sehingga menimbulkan banyak respon positif. Tentunya respon positif tersebut sangat berpengaruh pada iklan yang dipasang oleh perusahaan Kompas menjadi lebih efektif dan konsumen pun tidak ragu untuk membeli produk sepatu dari Kompas berdasarkan pengalaman dari mulut ke mulut. Yang terakhir yaitu meningkatkan reputasi bisnis. Jika konsumen merasa puas, maka secara tidak langsung akan meningkatkan reputasi dari perusahaan tersebut. Contohnya yaitu seorang konsumen ingin mencucikan sepatunya dan menaruh di suatu tempat cuci sepatu. Setelah selesai, konsumen tersebut merasa puas akan hasil cuciannya dan lebih murah daripada tempat cuci sepatu lainnya. Tetapi sekalipun lebih murah, hasilnya sangatlah memuaskan. Konsumen pun merasa senang dan akan membagikan pengalamannya kepada teman-temannya. Secara tidak langsung, reputasi perusahaan juga ikut meningkat. Selanjutnya yaitu pengaruh kepuasan pelanggan. Pengaruh kepuasan pelanggan ini sangat penting bagi perusahaan karena bisa menimbulkan banyak efek positif tentunya. Di antaranya yaitu yang pertama ada hasil dan kepuasan pelanggan. Dengan adanya pengaruh kepuasan pelanggan, perusahaan juga terkena imbas positifnya yaitu level kinerja atau hasil menjadi meningkat. Semakin pelanggan merasa puas, perusahaan juga semakin meningkatkan kinerjanya supaya lebih baik lagi. Tentunya dengan meningkatkan kinerja yang baik, hasil yang dihasilkan pun juga akan semakin baik. Yang kedua yaitu kepuasan pelanggan dan mempertahankan pelanggan. Dengan kepuasan tersebut, perusahaan juga akan semakin gampang dalam mempertahankan pelanggannya. Yang ketiga yaitu mempertahankan pelanggan dan profitabilitas. Dalam upaya mempertahankan pelanggan, tentunya perusahaan akan semaksimal mungkin memberikan yang terbaik buat para konsumennya. Jika hal tersebut sudah teratasi, maka akan menimbulkan profit bagi perusahaan dikarenakan konsumen akan terus berbelanja produk perusahaan tersebut. Kepuasan tersebut yang mengakibatkan profit bagi perusahaan dan faktor yang mendukung hal tersebut juga pelayanan yang diberikan serta produk yang dihasilkan sangatlah bagus. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih untuk Ledan Zamroni. Saya akan melanjutkan slide dari rekan saya. Sekarang ada hubungan kepuasan pelanggan. Next. Yang pertama ada performa atribut. Atribut produk jasa adalah unsur-unsur yang menjadi pengembangan atau pembeda pada suatu produk jasa, sehingga memberikan nilai tambah, manfaat, serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengembalian keputusan pembelian. Yang kedua, kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah pengukuran atau indikator sejauh mana pelanggan atau pengguna produk perusahaan atau jasa sangat senang dengan produk-produk atau jasa yang diterima. Yang ketiga, mempertahankan pelanggan. Customer retention adalah berbagai tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan customer supaya tetap menggunakan produk atau layanan mereka. Yang keempat, profit. Profit merupakan jumlah uang yang dihasilkan para pelaku bisnis dari penjualan yang berlangsung dalam periode tertentu dan sudah dikurangi dengan HPP serta biaya-biaya lainnya. Next. Selanjutnya ada kajian loyalitas pelanggan, yang merupakan wujud kesetiaan konsumen untuk menggunakan suatu produk atau jasa dengan kontinu atau terus-menerus, karena memiliki kepuasan yang tinggi terhadap produk atau jasa yang digunakan. Akan cenderung timbul rasa untuk merekomendasikan produk atau jasa tersebut, seperti kita ketika membeli
sepatu Nike langganan kita. Kita akan merasa ingin membeli produk terbaru tersebut dan terus-menerus. Next. Pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku ada purna beli, tingkat pembelian, frekuensi, serta pembelian ulang. Yakni keputusan seseorang dalam mengkonsumsi atau suatu barang didasarkan pada perbandingan antara manfaat yang diperoleh kegunaan dengan biaya yang harus dikeluarkan. Next. Selanjutnya ada pendekatan sikap, yaitu diantaranya psikologis, favoritisme, sense of goodwill, yaitu keinginan konsumen merupakan salah satu hal dalam pemasaran suatu produk yang tidak mudah untuk dimengerti. Produk seperti apa yang mereka suka, apa yang mereka tidak suka dari produk kita, beberapa harga yang mereka inginkan, dan banyak rahasia lain yang tersimpan rapat di benak konsumen tersebut. Next. Selanjutnya ada pendekatan terintegrasi, yaitu kombinasi dua variabel, yang diartikan sebagai pendekatan terintegrasi muncul sebagai reaksi terhadap pandangan pendekatan klasik, hubungan antar manusia, dan perilaku organisasi yang berasumsi bahwa perilaku individu dalam organisasi adalah terisolasi dari pengaruh eksternal. Next. Selanjutnya ada program loyalitas pelanggan. Program loyalitas pelanggan ialah sebuah strategi bisnis yang dapat menarik pelanggan baru sekaligus cara mempertahankan pelanggan lama. Strategi ini dapat membentuk customer loyalty sehingga membuat konsumen selalu ingin berbelanja di toko atau perusahaan. Tujuan program loyalitas pelanggan untuk meningkatkan penjualan pada bisnis dan membuat usaha berbeda dengan kompetitor. Biasanya untuk promosi loyalty program, perusahaan akan memberitahukan kepada pelanggannya melalui email, marketing, pemberian voucher diskon, dan sosial media. Next. Ada penghargaan pelanggan, diantaranya adalah meningkatkan tingkat pertahanan perusahaan, yaitu dapat mempertahankan pelanggan lama untuk tetap menggunakan produk atau jasa kita, sehingga dapat menjadi nama perusahaan mudah dikenal banyak orang. Meningkatkan kepuasan dan nilai pelanggan, dapat menjadikan pelanggan merasa diterima dengan kehadirannya ketika membeli dan merasa senang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Ikatan emosi pelanggan lebih kuat. Emosi yang terlibat dalam pembelian dapat menciptakan ikatan dengan pelanggan yang berkontribusi langsung untuk membangun keuntungan dan keloyalan konsumen. Mekanisme perilaku yang sama, memberikan perlakuan yang sama kepada pelanggan untuk menyamaratakan dan pelanggan merasa senang. Yang terakhir ada kurang memperhatikan kinerja kompetitor. Jika pelanggan kurang memperhatikan kinerja kompetitor, artinya mulai tertarik oleh produk atau jasa yang sedang ditawarkan. Next. Selanjutnya ada contoh program loyalitas pelanggan paling inovatif di Indonesia, yaitu Loyalty Program Shopee. Pada platform Shopee, terdapat dua macam program loyalitas, di antaranya ada berbentuk membership dan rewards coin Shopee. Untuk membership, biasanya akan melakukan misi pembelanjaan produk pada aplikasi Shopee, di mana jumlah uang belanja berbeda di masing-masing kartu member. Sedangkan koin Shopee bisa didapatkan berupa cashback pembelanjaan, daily check-in, dan daily price. Hal ini digunakan untuk menarik pelanggan supaya belanja di aplikasi Shopee tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya terima kasih, Kumsa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perilaku pelanggan purna pembelian. Menurut Saladin, mengatakan bahwa perilaku purna pembelian atau tindakan purna pembelian adalah bagaimana tindak lanjut yang dilakukan konsumen atas tingkat kepuasan. Kalau puas, apakah ia selalu mempergunakan atau membeli produk tersebut? Kalau apakah akan meninggalkannya? Dengan kata lain, perilaku purna pembelian dapat diartikan sebagai pengalaman yang konsumen dapatkan dalam mendapatkan tingkat kepuasan. Next slide. Berikut ini ada beberapa perilaku pelanggan purna pembelian. Yang pertama ada informasi dari mulut ke mulut atau word of mouth. Menurut Hamauda dan Tabane,
WOM merupakan suatu penyebaran informasi dan opini personal secara terperinci mengenai pengalaman tentang suatu produk atau jasa. Sedangkan menurut Rangkuti, mendefinisikan bahwa word of mouth merupakan usaha memasarkan suatu produk atau jasa dengan menggunakan virus marketing sehingga pelanggan membicarakan, mempromosikan, dan merekomendasikan suatu produk dan jasa kepada orang lain secara antusias dan sukarela. Jadi dapat disimpulkan bahwa word of mouth adalah tindakan dalam mengkomunikasikan produk atau jasa kepada dua atau lebih konsumen yang bersifat independen dan jujur. Word of mouth ini berkaitan dengan pengalaman dari penggunaan produk atau jasa. Penggunaan produk atau jasa akan menimbulkan rasa puas terhadap konsumen jika perusahaan dapat membuat suatu produk atau jasa serta pelayanan yang dapat memenuhi ekspektasi konsumen. Berikut ini adalah contoh dari informasi dari mulut ke mulut. Misalnya adalah seorang konsumen melakukan treatment rambut di sebuah salon. Konsumen tersebut merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan karena sangat memuaskan dan harganya lebih murah dibanding dengan pesaing. Berdasarkan pengalaman tersebut, konsumen menceritakan kepada teman-temannya, kerabatnya, anggota keluarga, ataupun ke tetangga mengenai salon tersebut. Sehingga dengan hal itu bisa menarik perhatian calon konsumen baru bagi salon tersebut. Nah, demikianlah contoh dari informasi dari mulut ke mulut. Kemudian yang kedua, ada keinginan membeli atau purchase intentions. Artinya adalah keinginan membeli merupakan kesediaan konsumen untuk membeli suatu produk barang atau jasa berdasarkan penilaian sampai kepada keputusan untuk membeli produk berupa barang atau jasa tersebut. Menurut Kotler dan Keller, purchase intention adalah bentuk dari perilaku konsumen yang berkeinginan untuk membeli atau memilih sebuah produk yang didasari oleh pengalaman, penggunaan, dan keinginannya pada suatu produk. Jadi artinya setelah mereka melakukan pembelian suatu produk, mereka akan memutuskan apakah nanti dia ingin membeli produk itu lagi atau tidak. Yang ketiga, ada sensitivitas terhadap harga atau price sensitivity. Sensitivitas terhadap harga merupakan sikap atau perasaan pelanggan dalam membayar produk atau jasa pada harga tertentu yang ditawarkan oleh perusahaan atas produk atau jasa yang mereka inginkan. Reaksi pelanggan ini sangat beragam. Ada mereka yang mengalihkan terhadap produk atau merek lain, menunda pembelian ulang, atau bahkan mereka tidak jadi melakukan pembelian atas produk atau jasa tersebut. Jadi intinya, sensitivitas terhadap harga ini adalah tingkatan di mana dan bagaimana perilaku konsumen bisa dipengaruhi oleh harga suatu produk atau layanan. Sensitivitas harga juga dapat diartikan sebagai tingkat kesadaran dan reaksi yang ditampilkan oleh konsumen ketika menemukan perbedaan harga produk atau jasa. Jadi dapat disimpulkan bahwa sensitivitas terhadap harga ini merupakan tolak ukur konsumen dalam membeli suatu produk. Apakah itu mahal, murah dibanding dengan pesaing. Contohnya adalah konsumen melakukan treatment rambut di salon A. 1 minggu kemudian ia mencoba di salon B sesuai dengan rekomendasi dari temannya. Berdasarkan pengalaman treatment rambut di 2 salon yang berbeda, kemudian konsumen tersebut membandingkan harga dari kedua salon tersebut, apakah sesuai dengan pelayanan yang telah diberikan. Ternyata, berdasarkan perbandingan itu, konsumen menyimpulkan bahwa harga treatment di salon A tergolong mahal jika dibandingkan dengan salon B, padahal kualitasnya jauh lebih bagus di salon B. Karena melihat perbedaan harga tersebut, maka konsumen memutuskan untuk tidak lagi melakukan treatment rambut di salon A. Karena ternyata masih ada banyak salon lain yang menawarkan dengan harga yang lebih murah dan pelayanan yang cukup maksimal. Kemudian yang keempat, ada perilaku pengaduan atau complaining behavior. Complaining behavior merupakan tindakan konsumen yang berbeda-beda ketika mereka merasa tidak puas dengan suatu pembelian atau layanan. Komplain ini merupakan suatu wujud rasa ketidakpuasan konsumen atas produk berupa barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Komplain ini berdampak sangat besar kepada perusahaan. Komplain yang terselesaikan dengan baik dan profesional akan berdampak positif nantinya bagi perusahaan tersebut, karena dengan begitu pelanggan tersebut merasa sangat dihargai pendapatnya. Sedangkan jika perusahaan tidak melakukan penanganan komplain secara baik atau tidak benar, maka tentunya akan berdampak buruk bagi goodwill perusahaan. Kemudian contoh dari perilaku pengaduan adalah
Yang paling umum terjadi di masyarakat atau di sekitar kita adalah komplain mengenai pelayanan terhadap konsumen. Baru-baru ini terdapat banyak kasus komplain dari konsumen terhadap sebuah restoran yang terkenal, yang besar, karena pelayanannya yang lambat dan karena menemukan sehelai rambut di makanannya. Karena merasa kecewa dan tidak puas, maka konsumen tersebut melakukan komplain ke pihak restoran dengan berbagai cara. Ada yang menyampaikan secara langsung kepada pihak restoran, ada juga mereka yang mengupload di akun sosial media mereka atas pelayanan yang mereka dapatkan. Jadi itulah contoh dari perilaku pengaduan yang dilakukan oleh pelanggan. Next slide. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai penanganan keluhan pelanggan. Yang pertama, mengenai pemulihan layanan yang efektif. Pemulihan layanan adalah istilah umum bagi upaya sistematis perusahaan dalam memperbaiki masalah yang diakibatkan kegagalan pelayanan dan untuk mempertahankan goodwill perusahaan. Secara khusus, prosedur pemulihan layanan yang efektif harus proaktif, direncanakan, dilatih, dan diberdayakan. Yang pertama di sini saya akan membahas mengenai proaktif, yaitu lakukan di tempat sebelum konsumen mengeluh. Artinya adalah pelayanan harus dimulai di tempat, idealnya sebelum pelanggan memiliki kesempatan untuk mengeluh. Personel layanan harus peka terhadap tanda-tanda ketidakpuasan dan bertanya apakah pelanggan mungkin akan mengalami masalah. Jadi intinya adalah sebelum konsumen mengeluh atau melakukan komplain, kita sebagai petugas pelayanan atau personel layanan harus tanggap atau sigap memberikan pertanyaan atas ketidakpuasan itu dilakukan di tempat. Contohnya adalah hal ini bisa diterapkan dalam berbagai bisnis. Salah satunya adalah bisnis restoran. Pelayan bisa melakukan pendekatan dengan cara bertanya pada konsumen yang terlihat tidak puas atau hanya memakan setengah dari makanannya. Petugas atau pelayan bisa bertanya, apakah semuanya baik-baik, Pak, Bu? Konsumen mungkin akan menjawab, ya terima kasih, saya tidak terlalu lapar, atau bahkan konsumen menjawab makanannya sedikit asin, terlalu pedas, dan sebagainya. Respon yang terakhir tersebut memberikan kesempatan untuk memulihkan layanan, alih-alih membiarkan pelanggan yang tidak senang itu meninggalkan restoran dan berpotensi tidak akan kembali lagi. Yang kedua adalah rencanakan prosedur pemulihan layanan. Setiap prosedur harus dilaksanakan suatu rencana atau direncanakan dengan baik agar kegiatan pemulihan layanan dapat berjalan dengan baik dan optimal. Rencanakan prosedur pemulihan layanan merupakan rencana kontingensi yang harus dikembangkan untuk kegagalan layanan, terutama untuk kegagalan yang dapat terjadi secara teratur dan tidak dapat dirancang di luar sistem. Contohnya adalah dalam praktik manajemen pendapatan di industri perjalanan dan perhotelan sering mengakibatkan kelebihan pemesanan atau overbooking, dan bahkan pelancong banyak yang ditolak. Dan ada juga tamu hotel yang dikeluarkan meskipun mereka telah mengkonfirmasi kursi atau kamar. Untuk menyederhanakan tugas staf garis depan, perusahaan harus mengidentifikasi masalah layanan yang paling umum terjadi, seperti pemisahan berlebih, dan mengembangkan sekumpulan solusi yang telah ditetapkan bagi karyawan untuk diikuti. Di pusat kontak, layanan pelanggan telah menyiapkan naskah untuk membimbing mereka dalam situasi pemulihan layanan. Itulah contoh perencanaan prosedur pemulihan layanan. Kemudian yang ketiga, ajari kecakapan pemulihan layanan kepada karyawan. Sebagai pelanggan, mungkin kita akan cepat merasa tidak aman pada titik kegagalan tertentu, dan bahkan kita akan senantiasa mencari bantuan kepada seorang karyawan. Namun pertanyaannya adalah, apakah mereka bersedia dan mampu membantu konsumen? Jawabannya belum tentu. Maka dari itu, diperlukan pelatihan yang efektif dalam rangka untuk membangun kepercayaan diri dan kompetensi para staf garis depan, yang mana dapat memungkinkan mereka untuk mengubah kesedihan menjadi kegembiraan. Contohnya adalah, customer service di setiap bank selalu diberi kebebasan, bahkan dituntut untuk selalu proaktif. Mereka bertanggung jawab atas situasi dan membantu menyelesaikan masalah nasabah dengan sebaik-baiknya agar nasabah tidak merasa kecewa. Di perbankan, karyawan bagian customer service selalu diberikan pelatihan seperti praktek menghadapi keluhan nasabah dan cara menyelesaikannya sehingga mereka akan cakap dalam melakukan kegiatan pemulihan layanan. Yang terakhir adalah berdayakan karyawan untuk mengambil inisiatif solusi. Upaya pemulihan layanan harus fleksibel dan karyawan harus selalu diberdayakan untuk menggunakan penilaian dan kemampuan komunikasi mereka dalam memberikan solusi yang memuaskan bagi pelanggan yang mengeluh.
Hal ini terutama berlaku untuk kegagalan yang tidak biasa, di mana suatu perusahaan mungkin belum mengembangkan dan melatih suatu solusi yang potensial. Nah, di sini pegawai harus memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dan bahkan diperbolehkan mengeluarkan uang untuk segera mengatasi masalah pelayanan dan dalam rangka untuk memulihkan goodwill perusahaan. Contohnya adalah di Hotel Sheraton, karyawan diberi kebebasan untuk menjadi proaktif, solutif, dan bukannya reaktif. Mereka bertanggung jawab atas situasi dan membantu menyelesaikan masalah pelanggan dengan sebaik-baiknya. Next slide. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai penanganan keluhan pelanggan. Next. Terdapat beberapa langkah-langkah dalam penanganan masalah. Yang pertama adalah simak dengan cermat. Artinya adalah kita harus senantiasa menyimak apa yang disampaikan pelanggan secara cermat. Kita harus melihat dari kacamata atau sudut pandang pelanggan agar kita bisa memahami secara dalam apa yang dikeluhkan oleh pelanggan tersebut. Yang kedua adalah ucapkan terima kasih. Jangan pernah lupa untuk selalu mengucapkan terima kasih meskipun pelanggan melakukan komplain atau keluhan. Tentunya ucapan terima kasih ini disertai dengan gerakan tubuh, pancaran sinar mata, dan senyuman yang tulus. Yang ketiga adalah jangan terbawa emosi. Sebagai penanganan masalah, kita harus selalu sabar, jangan pernah terbawa emosi ketika melayani pelanggan, apalagi pelanggan yang agresif. Kemudian yang keempat adalah arahkan pelanggan ke posisi merasa dimengerti. Artinya adalah kita harus membawa pembicaraan kita agar konsumen atau pelanggan merasa dimengerti dan dihargai, sehingga mereka akan nyaman dalam menyampaikan keluhan mereka. Yang kelima adalah ucapkan kata maaf. Ini adalah poin penting ketika kita menangani sebuah masalah, kita harus mengucapkan kata maaf. Tentunya harapannya adalah agar pelanggan tidak marah lagi atau emosinya bisa segera mereda. Yang keenam adalah tetapkan batas waktu penyelesaian keluhan. Jadi ketika kita akan melakukan penanganan masalah, kita harus menetapkan atau menyampaikan batasan waktu kita dalam menangani masalah tersebut. Harapannya adalah agar konsumen atau pelanggan itu yakin bahwa kita memang benar-benar memproses keluhan mereka. Yang ketujuh adalah memberdayakan karyawan. Artinya adalah kita harus selalu memberdayakan staf layanan pelanggan dengan melakukan langkah-langkah konkret terhadap penyelesaian keluhan. Dengan memberdayakan karyawan, maka kegiatan penanganan masalah bisa berjalan secara optimal dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang terakhir adalah informasikan perkembangan penanganan masalah. Apabila keluhan pelanggan perlu waktu untuk menyelesaikan, maka kita harus menginformasikan perkembangan penanganannya. Harapannya adalah agar pelanggan tetap yakin bahwa keluhannya memang benar-benar diproses atau diselesaikan. Next. Di sini adalah contoh dari video mengenai penanganan masalah yang benar. Antrian 9 ke counter 2. Assalamualaikum Ibu, semoga Ibu dalam keadaan baik dan sehat. Mari silakan duduk Ibu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih telah sabar menunggu. Dengan Sari Customer Service, maaf dengan Ibu siapa? Yuka. Baik Ibu Yuka, ada yang bisa dibantu? Tadi malam saya transfer Mbak. Iya baik 10 juta Ibu. ke Mandiri, terus uangnya nggak masuk ke rekening. Saya confirm uangnya nggak masuk ke rekening teman saya. Itu uang saya kemana Mbak? Baik Ibu Yuka, saya memahami masalah yang Ibu alami sekarang. Pertama kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan Ibu Yuka dalam bertransaksi. Boleh Ibu Yuka ceritakan kembali kronologis kejadiannya Ibu Yuka? Jadi tadi malam sekitar jam 9 saya transfer ke rekening teman saya di Mandiri, di ATM Bang Rio Kepri yang di Mandal City. Itu saya transfer 10 juta, terus saya tunggu-tunggu resinya nggak keluar, terus saya cek lagi uang saya udah berkurang, terus saya confirm ke teman saya yang punya rekening itu, katanya nggak masuk uangnya ke rekening dia, tuh uang saya ke mana? Iya, baik Ibu Yuka.
Saya konfirmasi kembali keluhan Ibu Yuke. Ibu Yuke dari malam sekitar jam 9 malam Ibu Yuke melakukan transaksi di ATM Bank Rio Kepri yang di Mall Mandau City. Ya, Ibu transfer ke rekening Bank Mandiri sebesar 10 juta rupiah ya Ibu Yuke. Tapi transaksinya uangnya nggak masuk ya Bu. Iya. Baik Ibu Yuke, boleh saya pinjam buku tabungan, kartu identitas beserta kartu ATM Ibu Yuke? Boleh Mbak, udah saya siapin nih biar duit saya balik, lumayan 10 juta. Baik. Baik Ibu, kita verifikasi dulu datanya ya Ibu Yuke. Boleh dibantu dengan nama ibu kandung Ibu Yuke? Rosalinda. Iya, baik. Boleh dibantu dengan nomor handphonenya Ibu Yuke? 0823 5865 8877. Iya Bu. Boleh dibantu untuk transaksi terakhir yang Ibu Yuke ingat? Sebelum transfer saya narik 1 juta Mbak. Ya, baik Ibu Yuke melakukan transaksi penarikan 1 juta rupiah ya Ibu. Baik, verifikasinya sudah benar. Kalau saya lihat sini memang ada transaksi 10 juta rupiah ya Ibu. Ibu melakukan transaksi transfer ke bank lain. Di sini saya lihat transaksinya gagal. Baik Ibu Yuke, hal ini bisa diakibatkan karena gangguan jaringan atau sistem kami lagi down sehingga transaksi Ibu bisa gagal. Ibu Yuke tidak perlu khawatir karena kami nanti akan membantu mengembalikan dana Ibu Yuke langsung masuk ke rekening Ibu Yuke. Itu membutuhkan waktu 14 hari kerja. Berarti ntar uangnya balik lagi ke rekening saya kan Bang? Iya Ibu. Iya. Nanti kami bantu prosesnya cepat ya Bu. Oke, kan kalau kayak gini sih jadi tenang Mbak. Iya. Dan Ibu juga nggak perlu khawatir karena kami lihat di sini Ibu sudah menggunakan transaksi e-channel Bank Rio Kepri. Jadi nanti apabila dana sudah kami kreditkan kembali ke tabungan Ibu Yuke, akan ada notifikasi SMS-nya nanti. Iya, baik Ibu Yuke, boleh dibantu untuk proses administrasinya ya Ibu Yuke. Ibu Yuke boleh mengisi formulir, nanti yang saya tandai saja Ibu isi, nanti yang lain biar saya bantu isi. Ibu boleh tanda tangan nanti di sini Ibu Yuke. Saya izin untuk fotokopi datanya ya Bu. Iya Ibu, tanda tangan di sini ya. Terima kasih telah menunggu ya Ibu Yuke. Terima kasih Ibu Yuke. Ibu Yuke boleh diminta waktunya sebentar? Boleh, ini boleh saya simpan ya Mbak? Iya boleh Ibu. Kalau saya lihat di sini Ibu Yuke rajin melakukan transaksi store tunai ya Bu, hampir tiap bulan Ibu. Oh iya Mbak. Itu saya persiapan buat naik haji. Oh, persiapan buat naik haji. Baik Ibu Yuke, pas sekali. Kami mempunyai produk Bank Riau Kepri Syariah, itu mempunyai produk tabungan IB Duha namanya Ibu. Ini brosurnya. Jadi ini tabungan Duha IB ini tabungan khusus haji dan umroh. Jadi nanti pembukaan tabungannya hanya setoran awal. Baik, berdasarkan video tersebut merupakan contoh penanganan keluhan konsumen yang baik. Pada video tersebut menerapkan langkah-langkah dari penanganan masalah di Bank Riau Kepri Cabang Syariah Duri. Customer service mendengarkan keluhan atau masalah yang dihadapi nasabah dengan cermat. Kemudian mengucapkan permohonan maaf atas masalah yang terjadi. Customer service tersebut juga mencoba untuk membuat pelanggan merasa dimengerti dengan menunjukkan sikap ramah, tulus, serta tidak terbawa emosi dengan sikap nasabah tersebut. Pada video tersebut, customer service juga tidak lupa menyampaikan batasan waktu penanganan atas keluhan atau masalah pelanggan tersebut. Demikianlah penyampaian materi dari kami. Semoga bisa menambah pengetahuan baru bagi kita semua. Apabila ada kesalahan kata, mohon untuk dimaafkan. Sebelum saya tutup, ada quotes of the day, yaitu, apa yang Anda tahu tidaklah penting, tetapi apa yang Anda lakukan dengan apa yang Anda tahu itu jauh lebih penting. Life is not about having everything, it's about finding meaning in everything. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.